Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Di nama Tuhan, kita harus tetap meyakini bahwa kita adalah anak-anak yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, marilah saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menikmati kehadiran yang nyata dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau menyembah, kita mau memuji namanya. Karena Dia Allah yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Makasih Tuhan. Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah.
Penyertaanmu kasihmu kepadaku, Yesus termulia, kasihmu. Lalu melindungi kami, selalu menjaga kami Tuhan. Kau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Maka dari itu kami datang pada hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk menari dan menyanyi bagi Tuhan? Kalau sudah siap, boleh katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Ya.
semangat? Kita masuk goyang lagi, amin. Yes. Kau 1, 2, 3. Puji Tuhan, luar biasa bergoyang bersama lanjutannya. Oke, saya memberikan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menceritakan cerita kasih Tuhan. Kita yang bergoyang lagi. Tepuk tangan dong buat kita. Akhirnya kita punya WL yang cantik. Biasanya kita WL-nya barok-barok. Sekarang WL-nya cantik ya. Ada yang kesaksian. Mungkin yang baru dibaptis. Ya udah, kalau tidak ada, saya berikan itu dari pemberian pengumuman. Haleluya. Shalom.
Puji Tuhan, selalu bersuka cita ya. Tetap semangat ya. Ketika kita memuji Tuhan, kita selalu menyadarkan diri kita bahwa Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita besar. Mungkin di dalam pujian kita beda-beda genrenya. Ada yang pop, ada yang rock, ada yang dangdut yang saat ini kita nyanyikan. Tapi kita sama-sama, isi dari lagu itu adalah menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Sebentar kita juga akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala kita, Pastor Cepi. Kita bersyukur kita bukan hanya bisa mendengarkan saja, tapi bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Amin. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Ya, untuk minggu ini tidak ada ibadah dewasa muda, tapi ada ibadah umas di tempat ini nanti jam 5 sore. Jadi nanti untuk jemputannya 3:30 ya, bagi Bapak Ibu yang bisa hadir nanti hari Rabu jam 5 di tempat ini kita sama-sama beribadah ya. Nanti bisa di-list ya untuk yang bisa hadir. Untuk ibadah Grace Your Generation remaja setiap hari Sabtu jam 7. Lalu ada Super Gift di tempat ini jam 5:30. Baik, bagi Bapak Ibu yang mau bersumbangsi ya, mendukung biaya untuk operasional dan pelayanan gereja, persembahan dapat disalurkan melalui BCA ya, di atas nama Ibu Lisa Herawati Sutiona atau melalui kantong kolektor ya. Nanti kita sama-sama mendukung di dalam doa, di dalam dana ya. Terima kasih untuk yang sudah mendukung di dalam dana. Terima kasih juga untuk Ibu Dian yang telah menyediakan perjamuan kasih pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga bersyukur ada WL lagi. Ya, sekian lama Ibu Citra. Akhirnya kita bersyukur ya bisa kembali, puji Tuhan. Hari ini Desutan sebenarnya lagi flu berat ya, tapi dia bisa melayani luar biasa ya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dong buat kemuliaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat-Mu yang mengalir melimpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau selalu menuntun setiap langkah hidup kami, memimpin hidup kami ya Bapa. Kami hanya percaya Kaulah Tuhan, Kaulah Juru Selamat kami ya Bapa. Kami hanya percaya Tuhan, kami serahkan selalu kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau yang punya kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mendapatkan anugerah yang luar biasa, membuat setiap kami hidup dalam damai, hidup tenang, karena Engkau sudah memberikan kehidupan Engkau Tuhan dalam bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Pastor Ceti sebagai gembala di tempat ini ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan ya Bapa. Kami percaya di dalam setiap perkataannya dapat membangunkan setiap kami, membawa setiap kami untuk kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Kau juga memberkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka dalam penyertaan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami ya Bapa. Kami mau memberinya penuh dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita mau angkat pujian bukti kasih Tuhan. Menggantikan nyawaku
terima kasih. Sungguh merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa kalau sore hari ini kami boleh datang memuji, menyembah. Merupakan sebuah kesempatan yang sungguh Tuhan membawa setiap kami untuk dapat menikmati betapa baiknya Tuhan. Oleh karena Kau begitu luar biasa Tuhan, yang memelihara kehidupan kami, yang melindungi, menolong kami, dan Kau sungguh-sungguh sangat mengasihi setiap kami. Dan biar sore hari ini kami boleh menikmati Engkau lebih lagi Bapa, membawa kami untuk merasakan betapa Engkau Allah sangat mencintai kehidupan kami, membawa setiap kami untuk dapat lebih lagi menikmati betapa apapun yang terjadi, ada Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang sangat-sangat mencintai kami, ada beserta dengan kami. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Tuhan, penghiburan Tuhan terus mengalir atas keberadaan setiap kami. Kekuatan yang daripada Tuhan terus nyata atas keberadaan setiap kami. Sehingga apapun yang terjadi itu tidak akan dapat membuat setiap kami menyerah, tetapi membuat kami lebih lagi mempercayai bahwa Tuhan, Kau Allah memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebanyak kami yang boleh hadir, kami percaya Kau rindu melawat setiap kami, menjamah setiap kami, memeluk setiap kami, bahkan menguatkan setiap kami. Sehingga kebenaran-kebenaran firman Allah yang kami perlukan Tuhan sampaikan di tengah-tengah kami. Dan kami yakin percaya kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang lemah terus dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Bahkan mereka yang mengalami begitu banyak masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan Kau akan melakukan perkara yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Kita akan mendeklarasikan apa yang kita yakini pada sore hari ini. Ya, kita sama-sama akan mendeklarasikan ini buat kita semuanya. Siap semuanya? Ya, 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan juga dong untuk tim kita. Wow, ya kita luar biasa nih. Wow, ya luar biasa. Kita semuanya diberkati, amin. Ya, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Oke, senggol kiri kanan saudara, kamu sangat dikasihi Tuhan, ya. Haleluya. Ya, itu yang sebelah kanan, sebelah kiri sekarang, kamu juga dikasihi Tuhan. Haleluya. Baik, ya sore hari ini kita akan diberkati dengan sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu Injil yang memerdekakan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ketika saudara menghadapi begitu banyak tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup sehari-hari, ada begitu banyak rasa yang mungkin saudara tidak memahaminya. Ingat, Injil ini adalah sanggup untuk memerdekakan kehidupan kita. Amin. Nah, untuk ini saya akan bawa Bapak Saudara untuk dapat melihat di dalam Galatia pasal yang kelima, mulai ayatnya yang pertama. Ya, Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia dalam situasi kondisi kehidupan kekristenan mereka. Ya, ada begitu banyak hal yang membuat jemaat Galatia boleh dapat melihat bahwa ada sebuah kebenaran yang memerdekakan keberadaan kehidupan mereka yang sesungguhnya mereka sudah miliki. Tetapi karena ada begitu banyak pemahaman yang datang di dalam keberadaan komunitas ini, jadi Rasul Paulus harus menyampaikan hal ini kepada mereka. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan di situ, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Melalui ayat ini saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk menyadari bahwa Kristus datang dalam keberadaan dunia ini ya dengan begitu banyak problematiknya yang luar biasa dengan sebuah tujuan untuk supaya memerdekakan kehidupan kita. Amin. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa karya Kristus yang datang dalam keberadaan dunia ini untuk rela mengorbankan dirinya, bahkan rela mati di atas kayu salib, itu semuanya tujuannya adalah memerdekakan keberadaan kehidupan kita. Ya. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara menyadari tentang keberadaan Kristus yang sudah melakukan ini semuanya bagi kita, seharusnya kita merdeka. Tidak ada lagi hal yang harusnya kita lakukan untuk segala sesuatu yang harus kita lakukan. Yesus sudah membayar segala sesuatu yang harus kita bayar. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang harus kita selesaikan. Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Sehingga dengan demikian ketika kita menyadari hal ini, kita harusnya boleh mengucap syukur. Tuhan terima
Terima kasih, Engkau sudah melakukan segala sesuatunya. Sehingga di atas kayu salib, Tuhan berkata apa? Sudah selesai. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini Engkau sudah diampuni, Engkau sudah dibenarkan, Engkau sudah dikuduskan. Artinya ini semua karena karya Kristus. Jadi siap-siap diberkati. Amin. Iya. Kenapa? Karena kesadaran ini kuat buat kita. Tetapi di dalam jemaat Galatia ini, pada satu titik ada sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami di sini, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah keberadaan. Ternyata ada orang-orang yang datang pada waktu itu kepada jemaat ini mengajarkan tentang perkara yang lain. Sehingga pengajaran mereka ini membawa mereka kepada perhambaan kembali. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika mereka diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa karya Kristus yang sudah selesai itu memerdekakan hidup mereka, membebaskan hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi melakukan segala sesuatu yang tidak diperlukan untuk dapat, supaya mereka dapat diselamatkan. Tetapi ada beberapa pemahaman datang lagi dalam kehidupan mereka, yaitu orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem sana, datang kepada jemaat di Galatia mengajarkan hal yang lainnya. Ya, nanti kita akan bahas di sini. Nah, hal-hal yang lainnya ini diajarkan sama mereka seakan-akan pekerjaan Kristus itu belum selesai. Seakan-akan ada sesuatu yang harus ditambahkan lagi. Nah, buat Bapak Ibu Saudara juga mungkin hari-hari ini pernah mengalami hal ini. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, seakan-akan itu belum selesai. Ada sesuatu lagi supaya Bapak Ibu Saudara rasanya disayang Tuhan lebih lagi, diberkati Tuhan lebih lagi. Sehingga kepercayaanmu terhadap Kristus seakan-akan kurang. Ada sesuatu yang harus ditambahkan. Nah, bagi jemaat di Galatia ini, apa sih yang kurang yang mereka tambahkan? Yaitu ada orang-orang yang mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus disunat. Karena mereka kebanyakan orang-orang Galatia ini adalah orang-orang campuran, ada orang Yunani, ada orang juga dari bangsa yang lain yang sudah menjadi Kristen. Ya, dan mereka belum disunat, begitu. Ya, jadi dengan pengajaran ini mereka dibawa lagi bahwa nggak cukup dengan Yesus. Mereka harus melakukan sesuatu yang lain. Demikian juga dengan keberadaan kehidupan kita. Banyak kita seringkali dibawa dengan pemahaman yang di luar daripada apa yang seharusnya kita percayai. Ya, kita harusnya mempercayai bahwa karya Kristus yang di atas kayu salib itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya untuk supaya kita dapat diselamatkan. Amin. Dia yang benar rela berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Kristus, saudara sudah dibenarkan. Amin. Saudara sudah dikuduskan melalui karya Kristus, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sehingga siap-siap diberkati. Amin. Senggol kiri kanan saudara, kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Siap-siap diberkati. Amin. Iya. Tetapi ketika ada orang mengajarkan kepada saudara, oh nggak cukup dengan itu, harus ditambahkan. Iya. Supaya saudara akan diberkati. Nah, tambahan-tambahan inilah yang membuat saudara dibawa lagi kepada perhambaannya. Seakan-akan kalau saudara tidak lakukan hal itu, maka Tuhan tidak akan sayang sama saudara. Iya, harus rajin ibadah supaya apa? Diberkati. Iya, kalau nggak rajin ibadah, seakan-akan karya Kristus itu kurang. Harus ditambahkan dengan doa puasa, karena dengan doa puasa Tuhan semakin sayang sama kita. Kalau saudara nggak doa puasa, Tuhan nggak sayang. Seakan-akan karya Kristus di atas kayu salib itu kurang buat kita. Apalagi ditambahinnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kamu harus memberi lebih banyak lagi. Karena kalau kamu memberi lebih banyak lagi, Tuhan akan memberi lebih banyak lagi. Jadi kalau yang nggak bisa memberi, kira-kira gimana? Tuhan tidak akan memberi sama saudara. Iya. Jadi karya Kristus di atas kayu salib itu kurang, harus ditambahin dengan memberi lagi. Ini yang terjadi. Iya, kamu harus disunat. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara mungkin datang kalau lagi berkunjung ke sana, ya ke Israel sana, saudara mungkin juga akan dibawa dengan sebuah keberadaan yang mungkin Bapak Saudara kalau lagi ke tanah wisata misalnya lihat-lihat di sana, ya mungkin ketika mau masuk ke tempat-tempat suci mereka, saudara harus pakai apa? Iya, pakai semacam topi begitu ya, yang orang Israel biasa pakai gitu, Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara bisa masuk. Karena seakan-akan kalau belum pakai itu, saudara belum dianggap orang Yahudi. Kalau udah dipakai baru dianggap. Kayaknya Tuhan nggak tahu kalau saudara orang percaya. Amin. Ya, jadi harus ditambahkan sesuatu. Nah, di tempat-tempat wisata biasanya kita sama. Kalau masuk di tempat kudusnya mereka, tempat sucinya mereka, saudara harus pakai sesuatu.
sesuatu yang disuruh oleh mereka seakan-akan orang yang ada di dalam sana nggak kenal sama saudara. Jadi kalau saudara pakai itu baru dikenal, ya seakan-akan Tuhan kita juga seperti itu. Dia seakan-akan tidak mendengar doa saudara kalau saudara tidak menambahkan sesuatu. Nah inilah kuku perhabaan yang sering kali terjadi. Padahal seharusnya melalui karya Kristus kita sudah mendapatkan begitu banyak hal yang luar biasa yang harusnya kita dapatkan. Bahkan keselamatan saudara pun berasal dari karya Kristus. Amin. Iya. Lalu apa dengan ibadah, berdoa, berpuasa dan lain sebagainya? Itu adalah dampak respon saudara karena saudara sudah menerima keselamatan. Amin. Iya. Jadi ketika saudara menyadari bahwa saudara sudah diselamatkan, hati saudara dipenuhi dengan apa? Rasa syukur. Tuhan terima kasih. Jadi saudara datang ke gereja bukan supaya untuk diberkati, tapi karena saudara sudah merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Dimana saudara, wow, terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan melalui karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Aku sudah diampuni, aku sudah dibenarkan, aku sudah dikuduskan. Dan itu semuanya bukan hasil usahaku, tapi karena karya Kristus. Jadi kita ibadah, kita berdoa, kita berpuasa bukan lagi sebagai sebuah cara untuk supaya Tuhan sayang sama kita, tapi sebagai sebuah rasa syukur karena Tuhan begitu baik sudah menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Jadi ini semua yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Galatia. Ada orang-orang yang datang rasanya kehidupan kekristenan kurang, ada sesuatu yang harus ditambahkan. Nah kita baca di dalam ayat yang kedua selanjutnya. Ya, dikatakan di situ di ayat yang kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Jadi orang-orang ini disuruh apa? Melakukan sebuah cara sebagaimana yang mereka percaya, yaitu sunat. Jadi kalau nggak disunat, rasanya Tuhan nggak akan mendengar doamu. Seakan-akan ada yang kurang, ya, yang membuat Tuhan nggak sayang sama kita. Jadi mereka harus lakukan itu. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, melakukan sesuatu cara untuk menambahkan karya Kristus di sini, ya, Kristus sama sekali tidak berguna. Artinya kalau saudara mempercayai ada sebuah keberadaan di mana ada satu cara lagi untuk supaya melengkapi karya Kristus, maka Kristus dianggap tidak berguna. Amin. Jadi tidak perlu ditambahi. Saya nggak kira saudara, nggak perlu ditambahi apa-apa. Cukup percaya Kristus saja, amin. Iya, ya karena karya Kristus sudah selesai. Amin. Jadi ketika orang-orang ini melakukan hal itu, Rasul Paulus ingetin kalau kamu mau lakukan itu, maka Kristus seakan-akan tidak berguna. Iya. Jadi percuma Yesus lakukan ini buat kita. Dan tanpa disadari, seakan-akan kita melecehkan karya Kristus di atas kayu salib. Seakan-akan itu belum selesai. Harus ada sesuatu lagi yang harus ditambahkan dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini yang harus terus disadarkan sama kita. Ya, ayat yang ketiga dikatakan itu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan apa? Seluruh hukum Taurat. Karena ini berasal dari hukum Taurat, maka Rasul Paulus ingatkan kalau kamu mau lakukan itu, ya, maka kamu harus menjalankan seluruhnya. Jadi jangan itu aja. Nah bangsa ini kadang-kadang pintar banget tahu saudara. Jadi dia milih-milih apa yang dia mampu dan apa yang dia tidak mampu. Sehari ini banyak anak-anak Tuhan juga sama, melakukan sesuatu yang seakan pilih-pilih. Yang dia mampu dan dia tidak mampu. Kalau dia mampu, maka dia akan berbangga, gue mampu nih, gitu ya. Untuk apa? Supaya mendapatkan validasi dari orang-orang. Seakan-akan gue kudus, lebih dari orang lain. Kalau yang nggak mampu, nggak diomongin, gitu ya. Jadi kalau saudara rajin ke gereja, lalu ketemu sama orang yang nggak rajin ke gereja, gimana? Kemana wae? Ya. Karena seakan-akan saudara lebih rajin daripada mereka. Lalu mereka yang nggak rajin kira-kira gimana? Oh iya, maaf ya, gitu ya. Seakan-akan mereka lebih rendah, lebih nggak kudus gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang kepintaran yang seperti itu dipergunakan mereka untuk apa? Merendahkan orang lain. Iya. Jadi kadang-kadang ketika saudara berkata kepada mereka, oh ketika ada masalah, ada persoalan, oh kamu kurang kali, ya di dalam memberi sama Tuhan, oh kamu kurang lagi dalam berdoa, kamu kurang kali, ya di dalam apa melayani Tuhan. Kira-kira ketika ada orang ngomong kayak gitu, yang diomonginnya kira-kira gimana? Merasa apa? Lebih rendah. Seakan-akan kita yang ngomong itu lebih hebat begitu, ya. Jadi hal ini yang seringkali terjadi di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ini juga yang seringkali terjadi di dalam keberadaan kehidupan orang percaya.
orang percaya. Dia nyuruh ke orang lain lakukan ini, lakukan itu, padahal dirinya sendiri nggak pernah lakukan. Iya. Jadi seakan-akan, ya ini seakan-akan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus kalau kamu mau percaya dengan sunat, maka kamu harus lakukan seluruhnya. Ya. Saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu kepada saudara bagaimana firman Allah mengatakan, kalau mau panas sekalian, kalau mau dingin sekalian, jangan suam kuku. Nah, panas banyak orang menafsirkan apa? Rajin ibadah, rajin doa, rajin baca firman, rajin apa lagi? Melayani. Pokoknya yang hebat-hebat dah. Karena apa? Panas, semangat gitu ya. Yang dingin kira-kira apa? Nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah, nggak pernah baca firman, nggak pernah melayani. Yang di tengah, yang suam-suam kira-kira? Yang lumayan ya. Ya, sebulan sekali lah ke gerejanya ya. Setahun sekali lagi pas Natal, Paskah gitu kan ya. Yang ada makanan-makanannya gitu loh ya, gitu ya. Yang ulang tahun gereja gitu ya. Lumayan nggak? Lumayan. Tapi di sini dikatakan panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Jangan suam. Kenapa? Karena yang suam akan dimuntahkan. Jadi yang panas nggak dimuntahin, yang dingin nggak dimuntahin, yang dimuntahin yang mana? Yang suam. Kalau panas soal rajin, kalau yang dingin enggak, yang tengah-tengah harusnya lumayan dong, ya. Harusnya yang dimuntahin yang mana? Yang dingin. Kenapa yang tengah-tengah? Ini bukan bicara soal perbuatan kita, aktivitas kita, saudara. Ini bicara soal kepercayaan kita. Panas itu bicara soal darah. Itu darah Yesus. Kalau mau percaya Yesus sekalian. Dingin bicara soal batu, Taurat. Kalau mau Taurat sekalian. Jangan darah dicampur sama batu. Suam. Itu akan dimuntahin. Udah percaya Yesus, tapi percaya juga harus melakukan sesuatu perbuatan untuk supaya kita dapat diselamatkan dan dibenarkan. Dicampur begitu. Nah, sayangnya gereja hari-hari ini melakukan hal yang ini, ya, percaya Yesus juga, tapi percaya juga apa? Hukum Taurat juga untuk disatukan di situ. Sehingga inilah yang membuat banyak orang akhirnya tidak memahami yang benarnya tuh yang mana. Harusnya saudara mempercayai Yesusnya. Amin. Iya. Perbuatan-perbuatan baik yang saudara lakukan adalah dampak aja, respon aja. Karena saudara sudah jatuh cinta kepada Yesus. Amin. Jadi ketika saudara sudah jatuh cinta sama Yesus yang sudah nebus saudara, menyelamatkan saudara, menolong saudara, memelihara saudara, menyediakan segala yang saudara perlukan, saudara jatuh cinta. Ketika saudara jatuh cinta, berjuta rasanya. Amin. Iya, akhirnya saudara akan melakukan segala sesuatu bukan lagi karena terpaksa, tapi saudara melakukan sesuatu karena cinta. Jadi ibadah, baca firman, berdoa, doa puasa, apapun itu di dalam melayani saudara, itu semuanya adalah dampak respon karena kita sudah jatuh cinta. Amin. Iya, jadi semakin saudara jatuh cinta kepada Tuhan, semakin saudara meresponi itu semuanya. Ini semuanya yang harusnya ada dalam diri kita. Amin. Jadi bukan sesuatu yang harus ditambahkan. Ya, jangan sesuatu yang kalau kamu nggak ibadah, Tuhan nggak sayang sama kamu. Kalau kamu tidak melayani, maka Tuhan marah sama kamu. Nggak gitu lagi saudara persoalannya. Amin. Iya, karena itu semuanya hanya respon kita. Jadi gimana kalau tidak dilakukan itu semuanya? Tuhan tetap mencintai saudara. Amin. Iya, Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Sampai saudara merasakan betapa baiknya Tuhan. Ini semuanya yang harus ada dalam diri kita. Iya, jadi segel kiri kanan saudara. Itu yang harus kamu percayai. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi Paulus ingetin lagi, kalau kamu mau lakukan ini, ya udah kamu lakukan itu aja semua. Mampu nggak kira-kira? Ya nggak mampu lah. Iya. Karena ketika saudara melakukan hukum Taurat ada 10 ya, kewajiban yang saudara lakukan plus ditambah 613 lagi aturan-aturan yang ada di bawahnya, plus yang lain lagi. Bahkan di hari Sabat saudara nggak boleh nyalain listrik, nyalain kompor. Jadi saudara menyiapkan makanannya di hari yang lain. Bahkan ngangkat jarum aja saudara nggak boleh, apalagi ngangkat tilam. Makanya waktu itu Tuhan Yesus angkat tilammu, berjalanlah di hari Sabat. Itu dia dimusuhin oleh orang-orang yang percaya kepada Taurat, orang-orang
Iya, Farisi di sana. Iya, jadi ini semuanya yang saudara harus pahami. Iya, sehingga Paulus harus ingatkan itu. Kalau kamu bisa lakukan itu, silakan itu aja deh. Ya, nggak usah percaya Yesus. Cukup dengan itu aja. Ternyata nggak bisa. Kita membutuhkan juru selamat. Amin. Jadi kekristenan apa bedanya bagi saudara dengan yang lain? Kita punya juru selamat yang sanggup menyelamatkan hidup kita karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, banyak orang coba berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan baiknya, dengan usahanya, ternyata nggak bisa. Iya, karena kita sadar nggak bisa, makanya kita butuh juru selamat. Dan Yesus adalah satu-satunya juru selamat buat manusia. Amin. Ayat yang keempat kita lanjut, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu semuanya yang kita lakukan dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar apa? Kasih karunia. Jadi ketika kita mau menambahkan segala sesuatu yang bukan sebagaimana yang Tuhan inginkan, ya, yang terjadi adalah kita lepas dari Kristus karena kita mempercayai seakan-akan itulah yang membuat kita diberkati, itulah yang membuat kita diselamatkan di luar dari karya Kristus. Padahal justru hanya satu-satunya yang menyelamatkan, yang memberkati kita adalah karya Kristus yang rela mati di atas kayu salib buat kita. Amin. Yang lainnya tambahan itu adalah respons saja, dampak aja, macam-macam dampaknya. Amin. Ada yang doanya mungkin 1 jam karena cintanya juga hanya segini. Ada yang 2 jam silahkan. Ada yang ibadah misalnya seminggu 2 kali puji Tuhan. Ada yang cuma sekali, ada yang celang cepon ya gitu, sebulan sekali, ya terserah, tergantung cintanya saudara. Iya, itu tidak mempengaruhi Tuhan nggak sayang sama saudara. Iya, cinta Tuhan sama saudara tidak akan pernah berubah. Amin. Iya, saudara berbuat baik luar biasa, Tuhan cinta saudara. Saudara tidak berbuat baik, Tuhan juga tetap cinta saudara karena Dia adalah kasih. Amin. Dia sempurna. Dia nggak bisa nggak mencintai kita. Hanya sayangnya kita yang tidak mencintai Allah. Kenapa Bapak Saudara? Karena pengenalan kita akan Tuhan itu kurang. Makanya tak kenal, tak sayang. Jadi harus banyak kenal. Saya nggak kira saudara banyak kenal makanya ya gitu. Jadi semakin cinta, men, semakin sayang. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ya gimana mau kenal Pak, ke gereja aja nggak pernah ya gitu ya. Gimana mau sayang lah, wong denger firman aja nggak pernah. Kita ngedengerinnya hukum Taurat terus. Kamu harus lakukan ini supaya disayang Tuhan. Kamu harus kerjakan ini supaya dicintai Tuhan, supaya doamu cepat terjawab gitu ya. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Ya ini nggak kenal Tuhan. Karena Tuhan kita itu murah hati. Amin. Tuhan itu pemberi yang luar biasa. Nah, Tuhan ingin kita menyadari hal ini. Nah, kalau kita tidak menyadari hal ini, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, di luar dari anugerah Tuhan. Kita akan melakukan segala sesuatu menurut cara kita sendiri. Iya, kita melakukan segala sesuatu karena terpaksa akhirnya. Nah, hari-hari ini banyak orang tidak menyadari hal ini, Bapak Saudara. Kenapa? Karena sebagian besar, yaitu semuanya manusia itu memiliki satu keberadaan, yaitu maka dipenuhi dengan ketakutan. Manusia lahir dari rasa takut. Ya, rasa takut menguasai mereka. Takut kehilangan, ya, takut apa lagi? Ya, banyak rasa takut yang ada dalam diri mereka. Bahkan kalau didefinisikan takut itu banyak banget yang dialami oleh kita. Karena kita merasakan rasa takut yang luar biasa ini, akhirnya kita lupa ya bahwa Tuhan yang luar biasa ini harusnya sudah membebaskan kita dari rasa takut. Rasa takut kehilangan, rasa takut kehilangan apa? Harta, pekerjaan, jabatan, mungkin rasa takut kehilangan orang yang kita cintai, mungkin rasa takut apa lagi? Ya, pengakuan dari orang-orang lain. Ya, ini yang sering kali terjadi. Ketakutan itulah yang sering membuat seorang akhirnya mudah dikendalikan oleh keadaan. Bahkan mereka bisa keluar dari prinsip-prinsip kebenaran karena rasa takut. Ya. Orang yang tadinya misalnya Bapak Ibu Saudara ngelihat ada orang kalau jalan itu jaim, ya jaim, harus dijaga jalannya teratur, ngomongnya teratur gitu ya. Kepengen rasanya ya seperti itu. Tiba-tiba ada anjing
Iya gitu, ngejar dia, ngegonggong kencang, kira-kira gimana? Jadinya hilang. Prinsip kebenaran yang dia pegang hilang. Dia lari sambil teriak gitu ya. Bahkan dia bisa manjat tembok, Bapak Saudara ya, yang biasa dia nggak lakukan. Kenapa? Karena ada keadaan yang ini situasi yang seringkali terjadi. Kita kadang-kadang karena rasa takut seringkali keluar dari prinsip kita yang tadinya kita ngejaga diri, ngejaga kesopanan kita, ngejaga ini, ngejaga itu, tiba-tiba bisa berubah karena takut. Ya. Saudara bisa beli barang-barang segala sesuatu bukan yang terbaik karena takut. Jadi akhirnya saudara dapat barang-barang yang kurang bagus. Kenapa? Karena rasa takut kemahalan. Ya, saudara akhirnya mendapatkan barang-barang yang kurang bagus. Ya. Ada banyak ketakutan lagi yang lain, Bapak Saudara, yang saudara mungkin alami hari-hari ini. Makanya kita butuh siapa tuh? Tuhan yang bisa membebaskan saudara dari ketakutan. Amin. Bahkan saudara ada yang takut pergi ke WC malam-malam. Kenapa? Karena saudara bayangannya setan lebih besar daripada Tuhan. Ya, tetapi di sini kita diajarkan melalui kebenaran firman Allah, Tuhan ya yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu. Amin. Dia menyertai kita, dia bersama dengan kita, bahkan lebih dekat dari baju kita. Amin. Iya, jadi dia ada di mana? Ada di hidup kita. Amin. Jadi kalau ada orang ngomong, ayo kita lebih mendekat sama Tuhan, kira-kira gimana? Iya, udah nggak bisa lagi, yang nggak gituan lagi, dia udah dekat. Jadi gimana caranya lagi supaya lebih dekat sama Tuhan, sedangkan Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya butuh kesadaran. Jadi orang yang ngomong kayak gitu belum sadar kalau Tuhan itu sudah dekat. Amin. Jadi saya yang sudah sadar, ya. Karena kebanyakan kita belum sadar. Kalau udah sadar mulai tenang, oh Tuhan ada di kita ya, dia menyertai kita. Iya, dia udah janji sama kita. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan kamu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Amin. Jadi dia ada di sini. Jadi ketika saudara punya masalah, punya persoalan apapun, saudara harus sadar ada Tuhan. Iya. Kalau saudara sadar ada Tuhan, kira-kira gimana? Tenang. Walaupun masalahnya berat, walaupun tidak sebagaimana yang kita harapkan. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kita disadarkan bahwa ada Tuhan. Bahkan ketika masalah-masalah itu begitu beratnya, kita sadar Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi ada sesuatu yang baik buat kita. Jadi buat kita sebagai orang percaya, kalau usaha kita lagi sepi, puji Tuhan, berarti ada sesuatu kebaikan yang lebih lagi datang sama kita. Amin. Bahkan sekalipun lagi bangkrut, puji Tuhan. Karena Tuhan mungkin punya rencana untuk kita punya usaha yang lebih baik lagi. Amin. Jadi kalau lagi diputus pacar, puji Tuhan, karena Tuhan punya rencana mendapatkan yang terbaik lagi. Jadi jangan putus asa. Amin. Jadi colek kiri kanan, jangan putus asa. Iya kan gitu. Iya kan gitu. Tuhan punya rencana dalam hidup kita ya. Jadi tepuk tangan yang lebih kencang lagi loh buat Tuhan kita ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita jangan lepas dari kepercayaan kita terhadap Tuhan. Iya, kita harus disadarkan terus. Jadi kita jangan nambahin apapun untuk supaya ya kita itu seakan-akan disayang sama Tuhan. Enggak, kita udah disayang sama Tuhan. Kita cukup mempercayai. Ini semuanya dari kebenaran firman Allah. Jadi ketakutan itu seringkali membuat seseorang ya akhirnya gampang dikendalikan oleh situasi kondisi yang ada yang mempengaruhi dia. Dia lupa harusnya dia dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Iya. Jadi kalau ada apapun jangan takut. Ketika saudara mempercayai Tuhan, saya yakin dan percaya ada sebuah rasa dalam diri kita penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tenang. Kenapa ya kok saya tenang ya ketika menghadapi dulu mah kalau lagi punya masalah, wah kayaknya gitu kalap gitu ya, tantrum gitu, Bapak Saudara ya. Digosipin orang sedikit udah tantrum, kayaknya kepengen ngebales aja gitu, kepengen gitu ya. Tapi kalau sekarang puji Tuhan. Amin. Iya, kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Pembalasan itu milik siapa? Milik Tuhan. Haknya Tuhan. Amin. Iya, kita hanya tinggal mengampuni mereka. Jadi ini sebuah keberadaan yang akhirnya mengubah. Kita kadang-kadang kalau rugi, sedihnya minta ampun. Kalau kehilangan, rasanya gimana gitu. Mau napas aja kayaknya susah kan. Gitu. Orang stres itu kayak gitu. Ya, karena bahasa stres itu adalah seperti dicekik.
Padahal nggak ada apa-apa, oksigen tetap sama, ya kan gitu. Kita seakan-akan dicekik. Kenapa? Karena itu situasi yang sedang kita hadapi, gitu Bapak Saudara. Tetapi ketika dia percaya sama Tuhan, itu semuanya mulai reda. Dia bisa tenang. Kehadiran Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Dapat berkatnya lebih banyak lagi di usaha kita, puji Tuhan. Enggak dapat pun, puji Tuhan, kita bisa tetap tenang. It's okay. Yeah. Besok masih ada harapan. Amin. Hari ini cukuplah untuk hari ini. Besok Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, tidak mempercayai bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita tuh luar biasa. Iya. Rencana Tuhan dalam hidup kita tuh hebat banget gitu. Cuman kadang-kadang kita belum melihat. Iya. Tapi kita punya keyakinan ketika kita semakin dekat sama Tuhan, karena kita semakin belajar firman bahwa rancanganku bukanlah rancang kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi ketika kita meyakini Tuhan, kita semakin sadar masa depan kita tetap penuh harapan. Walaupun situasinya seakan-akan belum kelihatan. Amin. Kita akan tetap percaya. Jangan dipengaruhi oleh ketakutan yang akhirnya kita menjual harga diri kita, menjual hal-hal yang gak penting dalam diri kita, bahkan menjual Kristus, Bapak Ibu Saudara, ya, kepercayaan kita. Jangan, amin. Iya, senggol kira saudara, jangan. Ya, haleluya, ya, haleluya, ya. Itu sesuatu yang sia-sia. Apalagi kita tambahin dengan hal-hal yang lainnya. Ya, datang ke orang pintar minta air di kupiak kita, Bapak Ibu Saudara, ya, disemburin di toko kita, di tempat-tempat usaha kita, seakan-akan karya Kristusku kurang, perlu ditambahin yang kayak gitu-gitu. Ya, percayalah karya Kristus sudah selesai, itu cukup buat kita. Amin. Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Jadi di sini kita disadarkan tentang keberadaan yang luar biasa ini. Tetapi seringkali ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kemiskinan, kehilangan jabatan, kehilangan orang yang kita cintai, ini seringkali mempengaruhi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dalam keberadaan kehidupan kita harus mulai belajar untuk melepaskan hal-hal seperti itu. Amin. Iya, melepaskan hal-hal kayak gitu. Kalau dulu kita terikat dengan hal-hal itu, kita sekarang mulai belajar melepaskan. Dulu kita seakan-akan hanya inginnya menerima, diberi. Sekarang kita mulai belajar memberi. Amin. Iya, karena ini semua sesuai dengan firman. Iya, jadi kalau firman berkata, ayo beri, engkau akan diberi. Ini sesuatu yang seakan orang maunya diberi terus nih, ya kan gitu ya. Seakan-akan nggak mau memberi. Nah, kadang-kadang ketika orang maunya diberi, enak nggak diberi? Enak ya. Tapi tanpa disadari ternyata memberi itu lebih enak. Ada orang-orang yang tadinya tidak menyadari bahwa ketika dia memberi ternyata ada sukacita yang lebih besar. Ya. Kenapa? Karena kebiasaan diberi. Ya, ini sebuah keberadaan. Kita harus berani untuk belajar melepaskan segala sesuatu hal yang harus kita lepaskan, khususnya masalah ketakutan. Dan Tuhan ingin sampaikan roh yang ada di dalamku lebih besar. Amin. Itu akan melepaskan semua ketakutan saudara. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ini penting buat kita ya. Jadi kalau kita sadar kita akan takut ini, takut itu, ingat itu semua hanya titipan. Amin. Iya, itu semuanya titipan ya. Suami kita hanya titipan. Amin. Ya, istri kita hanya titipan, keluarga kita, harta kita dan lain sebagainya. Ingat ini, kalau kita balik ke surga nanti kita sendirian. Ada di sini yang mau balik sana bawa istri gitu, atau bawa suami gitu, ya. Padahal masih hidup udah kubur bareng aja nanti gitu ya, gitu. Enggak, kita pergi sendirian, ya. Jadi nggak usah takut, kita pergi ke tempat yang luar biasa. Ada Yesus, ada Tuhan, amin. Yang menyambut keberadaan Bapak Ibu Saudara karena saudara adalah anak-anak yang dikasihinya. Jadi jangan takut, amin. Nah ini yang Tuhan ingin sampaikan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mulai belajar melepaskan itu semuanya, ya. Karena ada banyak orang kadang-kadang, sepertinya kelihatannya berani, ya Bapak Ibu Saudara. Beraninya, tapi berani hanya untuk apa? Dilihat orang. Ya kadang-kadang kita berani bukan sebagaimana yang semestinya. Harusnya berani itu sungguh-sungguh berani oleh karena kita percaya Tuhan, amin. Iya. Jadi kalau saudara lagi jalan di kuburan, gitu ya, saya percaya orang-orang berani itu nggak akan merasakan apa jalan aja, amin.
mau bau menyan kek, mau bau kentang goreng kek, mau bau bunga kek, dia tetap percaya Tuhan beserta dengan dia. Amin. Tapi kalau yang kira-kira ketakutan gimana? Nah, kan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya kan begitu ya. Iblis nyingkir ya kan. Justru itu iblis jadi tahu kita sedang ketakutan. Amin. Iya, kalau yang berani mah nyantai aja. Iya, karena dia sadar ada roh yang ada di dalamnya lebih besar. Amin. Keberanian itu tiba-tiba aja ada di dalam diri kita, mengalahkan semua ketakutan yang ada. Ketika terang hadir, gelap tiba-tiba hilang. Kita nggak perlu musir-musir gelap. Amin. Ketika lampu dinyalain, gelap keluar, gelap keluar. Enggak, saudara. Gelap tiba-tiba hilang, pang gitu. Jadi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita percaya Kristus, tiba-tiba keberanian timbul, damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Jadi ada lagunya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kehadiran Allah memberikan damai, sukacita. Mungkin masalah pekerjaan numpuk, mungkin masalah pekerjaan banyak, masalah rumah tangga banyak, ngurus anak banyak, tapi hati kita penuh dengan damai. Sehingga ketika kita meresponi itu semuanya, kita meresponi dengan damai sejahtera. Amin. Biar uang bulanan kurang, tetap damai sejahtera. Amin, ibu-ibu. Ya. Jadi nggak ngomel-ngomel sama suami, mau makan enak dikasih duit cuma segini, ya kan begitu ya. Nih sendal gua godok, ya kan gitu. Ya, beli daging kagak cukup katanya gitu. Kadang-kadang kita ngeresponinya dengan apa? Marah-marah. Kenapa? Karena kita nggak tenang, kita nggak ada damai. Ya. Ada yang kurang terus dalam hidup kita. Tapi Tuhan ingin kita mengalami sebuah kehidupan di mana kita akan jadi berkat, damai sejahtera, sukacita di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Iya, karena Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa. Dia akan memberikan keberanian yang luar biasa sama kita. Keberanian yang tidak terpaksa. Amin. Sehingga ketika Bapak Saudara datang ibadah, Saudara datang bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Karena Saudara sadar Tuhan, Engkau Allah yang memiliki rencana yang indah dalam hidupku. Engkau Allah yang terus sepanjang perjalanan kehidupanku sampai masa tuaku. Engkau Allah yang menggendong aku. Amin. Kita ibadah, kita melayani, kita melakukan segala sesuatu karena cinta, bukan karena terpaksa. Amin. Jadi datang ke gereja karena cinta. Amin. Iya, ada sekarang yang datang ke gereja karena terpaksa. Masih nyuruh-nyuruh terus ini, ya kan gitu ya. Oh, kamu sih ngajak-ngajak gua terus, gua capek datang ke gereja, ya kan gitu. Gua nggak dapat apa-apa di gereja gitu, ya. Lapar iya, katanya begitu. Tapi puji Tuhan sebentar lagi kita ada makanan, ya gitu. Ya, karena Ibu Dian ngasih makanan sama kita. Ya, kasih tepuk tangan dong. Ya. Jadi kalau saudara besok-besok mau ngasih juga, puji Tuhan. Amin. Iya. Jangan sungkan. Amin. Iya, enggak masalah. Jadi kita melakukan itu semuanya karena sukacita. Karena kita merasa Tuhan sudah memberkati kita. Bukan lagi supaya diberkati lebih banyak lagi. Bukan lagi supaya Tuhan lebih sayang lagi. Kita udah disayang. Kita akan memiliki keberanian yang luar biasa. Amin. Karena banyak orang, ya, mereka melakukannya karena terpaksa. Saya pernah cerita sama saudara beberapa waktu yang lalu, ya, pada suatu ketika ada sebuah gedung, ya, gudang gitu, gudang apa barang gitu, kebakaran, ya, gudang barang kebakaran. Pemiliknya gimana nih ya cara mademinnya? Dia panggil pemadam kebakaran, damkar gitu ya. Karena dia khawatir yang di kampungnya dia damkarnya nggak bisa madamin, dia panggil yang di kota, dia teleponin yang di kota suruh datang madamin. Pemadamnya datang sudah gitu ya, dengan mobilnya yang bagus, dengan suara teloletnya yang bagus gitu ya, dia datang. Tapi apinya nggak mati-mati. Kenapa? Karena dia nyemprotnya dari jauh, dia nggak berani mendekat. Jadi apinya nggak mati-mati. Kata pemiliknya, wah kalau nggak mati-mati gini mah bakalan habis barang saya nih, gitu. Akhirnya dia udah teleponin aja deh damkar yang di kampung gitu. Datanglah damkar yang di kampung. Mungkin mobilnya udah rada jelek loh, saudara. Rada kreot gitu ya. Suaranya juga mungkin enggak gitu. Kakekok. Wah, mungkin kayak gitu ya suaranya. Tapi apa yang terjadi ketika dia datang, dia melewati damkar yang dari kota tadi, terus mendekat ke gedungnya, saudara. Bahkan saking dekatnya mau nabrak itu gedungnya begitu. Pas udah sampai dekat gedung itu, dia turun, dia siram semuanya, dan akhirnya mati itu api.
Semua orang tepuk tangan. Wah, luar biasa. Berani banget nih orang. Orang-orang takut di sana, ini berani luar biasa. Iya. Lalu pemiliknya berkata, aku akan kasih uang orang ini yang banyak. Kenapa? Karena gudangnya selamat. Lalu ada wartawan nanya sama supirnya, wah bapak luar biasa, berani banget pak. Pemilik ini ngasih uang banyak ke bapak nih. Iya. Akan bapak pakai apa nih uangnya nanti? Katanya begitu. Karena banyak nih pak, katanya gitu. Yang pertama, kata supirnya, saya akan lakukan adalah bawa mobil saya ini ke bengkel, betulin remnya, katanya begitu. Iya, ngerti nggak saudara? Jadi ternyata dia berani itu karena apa? Remnya belum, ya, begitu. Ya. Jadi terus ngedeket, dia nggak bisa ngerem gitu. Ya. Jadi agak terus ngedeket gitu. Jadi remnya belum. Jadi dia bukan berani, dia terpaksa. Tapi puji Tuhan, dia mati. Saya berharap saudara datang ke gereja bukan karena terpaksa. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan terpaksa. Amin. Iya, harusnya karena cinta. Amin. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu bawa diri saudara untuk mengenal Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Rasul Paulus di sini melihat ya, bahkan dia berulang-ulang mengatakan kepada jemaat di Galatia bahwa orang Kristen tidak perlu takut akan hal-hal yang lainnya, apalagi tentang penghukuman, karena Tuhan sudah membayar semua harganya. Amin. Sehingga Roma 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di sini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan di situ. Demikianlah sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nggak ada penghukuman lagi buat kita. Wow, luar biasa banget ya, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa banget. Lalu ayat yang keduanya berkata demikian. Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi sudah tidak ada lagi penghukuman ketika saudara percaya kepada Kristus. Jadi ketika orang mendengar ini, kadang-kadang orang di luar sana, wow, kalau begitu kita bebas berbuat dosa dong, ya kan? Karena sudah tidak ada lagi penghukuman. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang di sana ngomongnya tidak memahami hal ini. Padahal ketika dia sudah menyadari kalau dia sudah diampuni, sudah diselamatkan, yang muncul adalah rasa syukur. Amin. Iya. Bukan rasa kepengen apa? Berbuat dosa lebih banyak lagi, tapi yang muncul adalah rasa syukur harusnya. Jadi kadang-kadang orang di luar sana, wow, kalau kita sudah tidak ada penghukuman lagi ketika percaya sama Yesus, ayo kita sering-sering berbuat dosa. Ya kita bisa bebas dong melakukan apa-apa gitu ya. Enggak, karena ketika orang jatuh cinta, muncul rasa. Amin. Amin. Iya, kalau saudara jatuh cinta muncul rasa. Gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi. Amin. Jangan lupa ya Pak ya, ingat dulu lagi pacaran. Amin. Iya, Jakarta, Bandung kecil, hujan badai kecil, banjir segini kecil. Kalau bisa kita berenang. Amin. Iya, untuk orang yang kita cintai. Tapi kalau nggak cinta, kira-kira gimana? Iya, deket aja juga nggak mau datang, saudara. Iya, jadi Depok Kerawang mau ibadah ke, oh berat banget kayaknya. Ya, kecil, amin. Iya, ya kalau orang cinta mau jaraknya jauh juga ibadah tetap jalan. Tapi kalau nggak cinta, gereja sebelah rumah aja nggak mau datang, saudara. Dia rasa berat banget, ngelangkah itu satu-satu kayaknya berat banget gitu, kayak digandulin sama batu di belakang gitu. Itu karena tidak ada cinta. Tapi kalau ada cinta, gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi. Amin. Jadi ini semua dimulai dari rasa. Iya, kalau nggak ada rasa nggak bisa. Nah, saya ingin sampaikan kalau orang jatuh cinta kelihatan dari matanya berbinar. Amin. Iya. Jadi kalau saya lihat mata saudara lagi lesu, iya, hati-hati nih. Lagi nggak jatuh cinta. Jadi kalau orang jatuh cinta itu nggak gampang sakit, katanya saudara. Wow, dahsyat banget ya. Bahkan ludahnya aja, air ludahnya itu bisa jadi obat gitu loh. Bisa nyembuhin gitu loh. Amin. Iya, kan saya udah pernah cerita mama saya dulu kalau saya lagi lecet, kejeduk apa itu, dia langsung ludah gitu, pakai ludah gitu. Langsung sembuh saya, dia kan gitu. Karena dia penuh cinta. Amin.
Ya, jadi kalau kegunceratan sama saya nggak apa-apa ya kan. Aman saudara. Haleluya ya. Jadi ini semuanya harusnya disadari sama kita. Kalau orang jatuh cinta tuh kayak gitu. Amin. Amin. Iya, dasar banget ya. Orang jatuh cinta tuh luar biasa. Ya. Yang tadinya malas mandi, sekarang apa? Rajin mandi. Yang tadinya rambutnya acak-acakan, sekarang mulai rapi. Kadang-kadang kelihatan, rapi mau kemana nih? Kan begitu. Iya. Amin. Yang tadinya nggak mau pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak wangi. Coba bayangin Bang Saudara. Iya. Kadang-kadang minyak wanginya yang dulu cuma sehabisnya setahun sekali baru habis, sekarang seminggu sekali udah habis. Sampai mulut juga disemprot ya begitu. Saking apa? Jatuh cinta. Sikat gigi juga rajin. Yang tadinya ya ampun disuruh sikat gigi aja kepaksa, sekarang apa? Rajin banget. Ya. Odol yang tadinya ya setahun kagak habis, sekarang sebulan udah habis ini. Ya gitu. Rajin sikat gigi, rajin mandi, rapi. Itu ciri orang jatuh cinta, Saudara. Jadi kalau saudara hari-hari penuh dengan letih, lesu, berbeban berat, Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Amin. Karena sang cinta itu hadir dalam hidup kita. Dia akan memberikan semangat, sukacita dalam hidup kita. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ini penting buat kita. Jadi seringkali ada banyak orang ketika orang berkata, oh ketika udah karya Kristus sudah selesai, sudah lakukan semuanya, kamu tidak ada penghukuman lagi, berarti kita mau melakukan hal-hal yang gak benar. Kalau orang udah jatuh cinta, dia gak mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Amin. Kalau saudara sudah jatuh cinta sama seseorang, saudara gak akan pernah selingkuh sama yang lain, karena saudara jatuh cinta sama seseorang. Amin. Jadi kalau yang selingkuh berarti apa? Kurang cinta ya kan begitu saudara ya. Jadi dia butuh yang lain ya. Jadi ini penting buat kita ya. Ini penting buat supaya saudara sadar ya. Jadi banyak orang seringkali menukarkan kemerdekaan Injil yang berusaha ya apa ya, karena dia merasa bahwa hidup itu dengan sesukanya gitu. Kalau udah ya seakan-akan tidak ada penghukuman. Sebetulnya kita sudah dimerdekakan oleh karena karya Kristus. Amin. Supaya kita melakukan hal-hal baik yang Tuhan ingin supaya kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan kita akan jadi berkat dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Amin. Ya, saya tidak akan berpanjang, ini akan jadi berkat buat kita. Jadi kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, persiapan hati untuk menikmati perjamuan kudus hari ini. Amin. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Ya, khususnya untuk tim pelayanan untuk maju ke depan untuk kita sama-sama melayani. Haleluya. Semuanya diberkati, amin. Oke, kita angkat pujian. Iya, untuk jumlah perjamuan silakan maju ke depan. Firman mulut setiap hati dan pikiran kami. Biar ini menjadi pemahaman, menyadarkan kami tentang betapa baiknya Tuhan. Injil yang memerdekakan sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Injil adalah kabar baik di mana kami boleh dapat diselamatkan oleh karena karya Kristus, bukan karena usaha perbuatan kami, tapi karena karya Kristus yang luar biasa. Sehingga kami sadar hari ini kami adalah orang-orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan. Kami sudah dibenarkan, kami sudah dikuduskan, kami sudah diberkati. Kami bersyukur untuk itu semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk roti anggur yang merupakan tubuh dan darah. Udah sebentar kami makan, kami minum, kami yakin percaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan membuka jalan yang sangat luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami memberkatinya di dalam nama Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan telah sampai hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan
angkat roti yang merupakan tubuh Kristus yang ada di tangan kanan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan rindu untuk setiap kita boleh terus mengingat akan apa yang Dia sudah lakukan. Tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan supaya kita dipulihkan, supaya kita dipulihkan bersama dengan Bapa di surga. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, pemulihan ini terjadi atas hidup kita. Kita dipulihkan dengan sesama kita. Kita dipulihkan dalam situasi dan kondisi yang ada, yang kita hadapi. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang hancur dalam hidup kita, Allah sanggup untuk memulihkan. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Mari kita akan sama-sama makannya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita disadarkan hari ini bahwa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru. Bahwa kita diselamatkan oleh hanya karena karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib bagi kita. Kita boleh dapat menikmati semua kebaikan dan kemurahannya karena kita sudah dibenarkan melalui karya Kristus. Kita sudah dikuduskan sehingga kita layak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Inilah yang Tuhan ingatkan supaya kita dapat terus mempercayai. Melalui karya Kristus kita dibenarkan, dikuduskan, dan kita diberkati. Kita diselamatkan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama minumnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang sudah melakukan karya yang luar biasa. Sungguh besar pengorbanannya dalam hidup kita. Sungguh besar anugerahnya dalam hidup kita. Dia layak untuk disembah. Terpujilah namamu Bapa. Ajaib perbuatanmu. Haleluya. Terpujilah namamu, ajaib perbuatan, ajaib karyamu, semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Terpujilah namamu, ajaib. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bawa kami umat-Mu di tempat ini. Bawa kami untuk mengenal akan Kau lebih lagi. Menyadarkan diri mereka bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Haleluya. Oh, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Bawa kami umat. Memang kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Bahkan yang mengalami pergumulan Tuhan membuka jalan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kau sanggup menjamah setiap hal. Haleluya. Semuanya bagimu. Oh, semuanya bagimu. Yang layak disembah hanya Yesus, yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tidak ada yang terkecuali. Pribadi demi pribadi diberkati oleh Tuhan.
Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Kasih kami ya Tuhan semakin luar biasa dalam hidup kami. Semakin membawa kami untuk mengenalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Semakin menyadarkan kami betapa ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, yang rindu melawat hidup kami, yang terus menggunakan kami sebagai alat di dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapa, lawat beredar umat-Mu di tempat ini dengan semua kebaikan Tuhan, dengan semua karya Tuhan yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, terima kasih. Jamah setiap kami dengan kasih-Mu yang luar biasa, yang memulihkan kami Tuhan, yang terus menyembuhkan keberadaan hidup kami, sehingga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Diberkatilah kami hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Jerilah kami di dalam Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan terus memberkati setiap kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengalir atas keberadaan setiap kami Tuhan, membawa setiap kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, sungguh nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, apapun keberadaan kami, mari Tuhan melawat setiap kami. Yang lemah mari Tuhan kuatkan mereka, yang sakit mari Tuhan sembuhkan mereka, yang di dalam pergumulan mari Tuhan melepaskan itu semuanya, membebaskan mereka, sehingga mereka dimerdekakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir, memberikan kekuatan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, bila sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas setiap kami. Dan tak lupa kami sungguh Tuhan berdoa untuk bangsa kami Indonesia, mari Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami senantiasa ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami yakin ada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, dan Kau Allah yang terus menyertai melindungi bangsa kami. Juga untuk kota kami di mana kami tinggal, kami juga terus berdoa biarlah kota-kota ini akan jadi kota kemuliaan Tuhan, di mana kehadiran Allah kuat nyata di dalamnya, dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi gereja Sumior dan jemaat anugerah ini, biar akan terus menjadi anugerah, menjadi berkat untuk memberitakan Injil kasih karunia-Mu, di mana kami sudah menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya anugerah-Mu melimpah atas setiap kami, dan kami boleh tiba di rumah tangga masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat ini kasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus menguasai keberadaan hati dan pikiranmu, memenuhi keberadaan apapun yang hari ini engkau sedang melakukan, berdampak luar biasa dalam hidupmu, dan Roh Kudus yang ajaib akan menyertai, menghibur, menguatkan engkau, sehingga dimanapun kau berada penyertaannya luar biasa, mengarahkan engkau pada tujuan ilahinya, sehingga pengenapan karyanya terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.